Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell, pemirsa. Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis RHB Sekuritas, Mas Andre Penas. Halo, selamat pagi, Mas. Pagi. Iya, Mas. Jadi ini kan kita lihat kemarin perdagangan ini IHSG ini menguat lebih di atas dari 3%. Lalu tadi pagi juga dibuka menguat. Nah, saat ini sudah turun lagi kabarnya. Dan ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini merupakan aksi profit taking investor? Saya rasa sih sebenarnya kalau dibilang profit taking mungkin saat level ini mungkin memang level-level yang untuk profit taking ya. Kalau kita lihat, tapi dari sentimen regional sebenarnya kemarin malam masih, sebenarnya kalau kita lihat sesi pagi-pagi di Amerika Serikat memang masih menguat karena sentimen stimulus dari Fed. Cuman memang di sesi kedua di Bursa Amerika Serikat kelihatannya market ada sedikit pullback karena ada kekhawatiran terhadap lockdown lokal di Beijing. Jadi kelihatannya memang pagi ini memang indeks sebenarnya sentimen masih baik karena dolar masih lemah dan memang ternyata euforia dari Fed masih berlangsung. Cuman kelihatannya memang wajar kalau sudah ada pullback, mungkin beberapa sudah ada taking profit karena mengetahui mungkin ada infection di China. Tapi melihat dengan ekonomi Indonesia yang sebenarnya sudah dibuka, kelihatannya mungkin profit takingnya tidak akan dalam ya untuk saat ini. Saya mungkin melihatnya seperti itu. Baik, Mas Andre. Nah, ini bagaimana IHSG ini akan bergerak hari ini? Apakah akan melanjutkan penguatannya atau bagaimana dari Anda? Mungkin saya rasa sih mungkin masih bisa sedikit menguat ya, cuman mungkin nggak sekuat 3% kemarin, tapi mungkin hari ini mungkin lebih choppy, mungkin ada sedikit merah nanti. Tapi dari pengamatan saya, kalau misalnya tidak ada berita regional yang cukup mengkhawatirkan selain berita yang dari China, kelihatannya indeks kita sih masih bisa menguat, cuman memang sudah mulai terbatas ya penguatannya. Baik, Mas Andre, ini penguatan IHSG terjadi di tengah data ekonomi Indonesia yang kurang baik. Nah, apakah ini berarti IHSG ini masih didominasi sentimen eksternal? Sebenarnya sih kalau memang data-data yang sudah dilaporkan ya memang sudah jelek gitu. Tapi itu kan kalau kita sudah bisa persepsikan bahwa data itu sudah berlalu ya di second quarter. Berarti kan intinya kalau di second quarter sudah berlalu, berarti kita ekspektasi kita di kuartal 3 dan kuartal 4 ini ada perbaikan ekonomi. Jadi sebenarnya market kita ini rally lebih ke harapan kita di kuartal 3 dan kuartal 4 sih sebenarnya. Dan memang ada faktor eksternal dari penguatan stimulus di Amerika Serikat. Jadi tetap ada faktor eksternal juga ya, Mas. Nah, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani ini memprediksi ekonomi Indonesia kuartal 2 bisa minus. Nah, ini apa dampaknya terhadap IHSG? Sebenarnya kalau dampak kuartal kedua sudah minus, menurut pandangan saya sudah di price in oleh market ya. Makanya kalau kita lihat market di bulan Februari dan bulan Maret itu dropnya sampai ke level 3.900, sebenarnya situ sudah memprice in bahwa kita di ekonomi Indonesia di kuartal 2 akan minus gitu. Cuman karena market euforinya cukup baik, berarti ekspektasi ke depannya sudah jauh cukup meningkat ya. Nanti mungkin tinggal perlu dibuktikan apakah angka di kuartal 3 sudah membaik atau enggak. Kalau misalnya di kuartal 3 itu ada perbaikan angka ekonomi, ya saya rasa pasti IHSG kita akan maju kembali. Baik, Mas Andre, ini Bank Indonesia akan menyelenggarakan RDG pada pekan ini. Nah, seperti apa yang Anda cermati ini? Prediksi Anda seperti apa? Kalau saya lihat pernyataan dari Fed yang dovish ya, bahwa dia akan mempertahankan rate, kemudian data ekonomi Indonesia sebenarnya ya bisa bilang masih cukup belum terlalu berada dalam zona positif. Kemungkinan memang BI akan melakukan cut rate gitu ya, tapi saya masih kurang yakin apakah BI akan cut rate pada bulan ini atau bulan depan. Tapi kalau misalnya memang BI ingin menstimulus pertumbuhan ekonomi kuartal 3, mungkin BI akan mulai melakukan cut rate gitu. Cuman nanti impact-nya mungkin tidak akan positif mungkin sebelum-sebelumnya, karena kalau kita lihat dengan ada penurunan rate sebenarnya memang nanti akan dari NIM dari bank yang akan tergerus, jadi sehingga mungkin ekspektasi pasar terhadap keuntungan bank akan berkurang. Cuman secara overall memang penurunan rate itu bagus untuk ekonomi dalam kedepannya. Iya, Mas Andre, selanjutnya ini saham yang Anda rekomendasikan seperti apa, Mas? Kalau saya lihat sih memang kalau untuk di kuartal 3 ya, mungkin saham-saham yang seperti komoditas itu mungkin bisa dilirik
seperti saham CPO, kemudian saham-saham yang lebih ke second liner sih sebenarnya dibandingin dengan yang big cap ya, karena kalau kita lihat big cap itu sudah mulai rally-nya sudah cukup banyak, mungkin bisa lari-lari ke sektor-sektor yang cyclical yang kemungkinan besar bisa mempunyai upside yang masih lebih banyak dibandingin dengan yang big cap. Baik, terima kasih Mas Andre atas waktunya dan selamat pagi. Pagi. Ya pemirsa, demikian tadi Andre Benas, analis RHB Sekuritas.